Hai semuanya, welcome to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari kisah janda perawan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and like. Episode 36, Mengetahui Kartu Raska. Mendengar pria itu seperti sedang panik membuat Nela pun terheran. Memangnya ada apa? Tanya gadis itu yang tak mengerti mengapa Raska tiba-tiba menjadi begitu khawatir. Pokoknya tunggu aku di sana, kita harus bicara, tegas Raska. Kemudian ia mengakhiri sambungan teleponnya sepihak, menyisakan tanda tanya besar dalam benak Nela saat ini. Pria itu langsung bergegas menuju mobilnya dengan tergesa-gesa. Beberapa sapaan dari pelayan di rumahnya pun tak ia indahkan. Dalam benaknya tentu saja sangat mencemaskan keadaan gadis yang telah dititipkan padanya itu. Umpatan demi umpatan pun ia lontarkan selama dalam perjalanan. Tak menyangka akan secepat ini wanita bernama Sinta itu mendekati Nela. Semoga Nela mau mendengarkan aku. Semoga saja dia juga tidak gegabah menerima tawaran dari wanita itu. Gumam Raska. Tunggu dulu, apa Om Ade juga tahu soal ini? Ya, harusnya dia tentu saja tahu, karena dia pun turut andil dalam rencana Sinta untuk mendapatkan Nela. Ini gak bisa dibiarkan. Raska mempercepat laju mobilnya, memotong arah agar secepatnya bisa sampai di kediaman gadis itu. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kini ia sudah tiba di rumah Nela. 2 anak buah yang ia perintahkan menjaga gadis itu pun segera membukakan gerbang dengan raut wajah yang cukup gusar. Membuat Raska pun terheran dan menanyakan apa yang membuat mereka begitu khawatir. Ada apa? Semuanya baik-baik saja bukan? Tanya Raska setelah memarkirkan mobilnya. Penyusup bos, sahut Arif sembari menoleh ke arah sebuah mobil mewah yang baru disadari oleh Raska siapa pemiliknya. Sial, berani dia menginjakan kaki di tempat ini, umpat Raska. Kalian tetap awasi mereka, jangan lengah dan terus waspada. Sambungnya yang kemudian langsung bergegas menuju ruang tamu. Betapa terkejutnya Raska saat ia melihat wanita itu sedang duduk bersama Ambar juga Nela. Tampaknya mereka sedang berbincang serius. Dalam hatinya ada rasa tak percaya juga sangat kesal. Mengapa bisa ia kalah cepat dengan wanita itu? Secepat kilat misinya semakin merambat sejauh ini. Kedatangan dirinya pun membuat senyum di wajah Sinta sempat memudar. Raska, mari silakan masuk. Ambar menghampiri pria itu yang tengah mematung. Tumben pagi-pagi udah mampir aja ke sini, tanyanya sembari mempersilahkan tamunya untuk duduk. Sementara Nela hanya bisa tersenyum tipis melihat kedatangan Raska. Sebelumnya setelah ia berbincang di telepon bersama dengan pria itu, tak lama kemudian Ambar mengetuk pintu kamarnya dan memberitahukan bahwa Sinta datang ke rumah itu. Nela sempat tercenung, pikirannya pun semakin bimbang. Dalam benaknya kenapa secepat ini Sinta menemukan alamat tempat tinggalnya. Padahal baru semalam wanita itu memberikan kesempatan untuk ia mempertimbangkan tawarannya. Nela pun berpikir keras, mengapa Raska begitu gelisah setelah mengetahui informasi mengenai wanita itu, sehingga membuatnya ingin bertemu pagi ini. Membuat hati gadis itu semakin merasa takut dan tidak yakin dengan tawaran menarik dari Sinta. Kamu ini bukankah... Sinta memicingkan mata saat melihat kedatangan Raska. Ini Raska, teman dekatnya Randy. Ambar langsung menjelaskan. Raska, perkenalkan, ini Bu Sinta Wicaksono, owner dari studio rekaman Columbia Records. Sambung Ambar yang memperkenalkan keduanya. Ambar memang tidak mengetahui bagaimana latar belakang Sinta dan Raska yang sebenarnya. Namun, Sinta tentu saja mengetahui dengan baik siapa pria itu sebenarnya, mengingat di beberapa bisnis mereka pun bekerja sama dengan baik. Tentu saja sebuah bisnis yang berkembang di bawah tanah. Tatapan mereka kini saling beradu, seringaian tipis pun terpancar jelas di wajah Sinta, sementara Raska semakin tercekat dan mendengus perlahan. Kami sudah saling mengenal, ucap Sinta, membuat Nela dan Ambar tampak tertegun. Oh ya? Apa benar itu, Ras? Tanya Nela. Pria itu menelan ludah dan menjawab. Benar, kami rekan bisnis. Tepatnya beliau ini adalah klienku.
Teknisi yang bertanggung jawab di beberapa studionya adalah orang-orangku. Raska terpaksa berbohong, membuat Ambar dan Nela dengan mudah percaya. Sementara Sinta terkejut karena dengan cepat ia memahami situasi yang terjadi ini. Bersandiwara rupanya. Tapi untuk apa juga dia melakukan hal ini? Sinta membatin. Namun dengan cepat ia melirik ke arah asisten pribadinya yang merupakan seorang pria parubaya yang terbilang cukup gagah. Memberikan sebuah isyarat untuk pria itu mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi ini. Dengan tanggap, pria itu langsung memahami. Kemudian ia membuka smartphone-nya untuk memulai pekerjaan dalam mengidentifikasi data beserta informasi terupdate dari seseorang yang dituju. Wah, Tante baru tahu kalau kalian ternyata rekanan juga ya. Oh iya Ras, jadi Bu Sinta ini mau merekrut Nela untuk membuat album rekaman. Gimana menurut kamu? Tanya Ambar yang tampak bahagia, sedangkan Raska semakin gusar. Pria itu pun menghela napas perlahan, tak ingin membuat semua curiga padanya. Ia berusaha untuk bersikap sewajarnya. That's good, katanya dengan singkat. Kemudian ia menoleh ke arah Nela yang terlihat bimbang. Bagaimana Nela? Apa kamu bersedia untuk bekerja dengan wanita ini? Maksudku dengan Bu Sinta. Raska sedikit gugup dan meralat perkataannya. Jujur aja, aku masih bingung. Karena tawaran ini sangat mendadak. Ini sebuah penghormatan yang baik untuk aku. Karena itulah, aku masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan ini Bu Sinta. Ujar Nela dengan santun. Sinta terkekeh dan berkata, santai saja, tidak usah terburu-buru. Saya mengerti kok. Kedatangan saya kemari pun hanya ingin bersilaturahmi saja dengan kalian. Kamu boleh pikirkan matang-matang lagi tentang tawaran saya ini. Terima kasih Bu Sinta, ucap Nela dengan senyuman yang manis. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak atas jamuannya. Mohon maaf juga karena kedatangan saya ini cukup mendadak ke rumah ini. Ujar Sinta yang langsung beranjak dari tempat duduknya. Sama-sama Bu. Kami senang bertemu kembali sama Bu Sinta. Mari saya antar ke depan. Ambar dan Sinta kemudian bergegas menuju halaman rumah. Sesekali Sinta melirik ke arah Raska yang tampak tersenyum tipis menatapnya. Membuatnya semakin penasaran dengan apa yang dilakukan pria itu di tempat ini. Kemudian setelah Sinta berpamitan dan memasuki mobilnya, asisten pribadinya pun baru bisa memberikan beberapa informasi mengenai Raska di balik hubungannya dengan keluarga Ambar. Raska Octavian. Dia ini memang teman dekatnya Randy, putra dari Pak Adia dan Bu Ambar. Mereka berteman sejak di bangku sekolah. Papar Arman, asisten pribadi Sinta. Baik, lalu apa lagi yang kamu ketahui tentang pria itu? Tanya Sinta yang mulai serius menyimak. Selain berbisnis dengan Anda, dia juga benar memiliki beberapa cabang usaha di bidang elektronik, jasa teknisi, juga beberapa perkebunan buah-buahan yang salah satunya berada di dekat kediamannya di daerah Bandung. Arman terus menjelaskan. Sinta mengangguk perlahan dan berpikir. Sedekat itukah dia dengan keluarga Adia dan Ambar? Pikir Sinta. Ada informasi yang lebih besar dari itu, sambung Arman, membuat Sinta mengernyitkan dahi. Beberapa waktu sebelum Randy meninggal, ada informasi bahwa beliau memberikan kepercayaan pada Raska untuk menjaga istrinya. Karena Randy sempat tak percaya dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh ayahnya pada menantunya beberapa saat setelah Randy dan Nela menikah. Papar Arman. Sinta tergelak dan menghela napas panjang. Oh, aku mengerti sekarang. Pantas saja, pria tua bangka itu mau mundur dari rencana ini. Sepertinya dia memang takut atau sudah menyesal. Tapi sepertinya Raska pun memang mengetahui rencana kita, Nyonya. Saya pun merasa kalau dia memang menjaga Nela dari rencana ini. Ujar Arman dengan serius. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Tanya Sinta. Dua pria yang berjaga di rumah Ambar, ternyata mereka adalah anak buah Raska, yang memang ditugaskan untuk berjaga di tempat itu. Lebih tepatnya menjaga gadis itu. Jelas Arman, membuat Sinta tertawa lepas. Sepertinya permainan ini akan lebih menantang kita. Aku kira gadis itu tidak memiliki tameng.
Rupanya ada serigala berbulu domba yang tengah melindunginya. Kata Sinta dengan sinis. Tapi, apakah Ambar dan Nela tahu siapa Raska sebenarnya? Sepertinya tidak. Bahkan mungkin mendiang Randy pun tidak tahu akan hal itu. Karena kalau tahu, pasti dia tidak akan mudah memberikan kepercayaan pada Raska untuk menjaga Nela dari kejahatan mafia seperti kita. Ujar Arman, kemudian melanjutkan. Sedangkan Raska tidak mungkin menolak permintaan sahabatnya itu. Mengingat beberapa tahun lalu, Randy lah yang menyelamatkannya dari kejaran Leo hari itu. Dia berhutang budi sama Randy. Mendengar itu, Sinta kembali terbayang kejadian beberapa tahun lalu saat kejadian di mana ia dan Leo sempat bekerja sama untuk melenyapkan Raska. Karena lelaki itu menolak bekerja sama dengannya. Berkat pertolongan Randy, akhirnya pria itu selamat dan berhasil menjebloskan Leo juga Sinta pada pihak berwenang. Namun, karena Sinta memiliki siasat dan tipu muslihat yang banyak untuk bisa mengelabui polisi, akhirnya ia pun lolos dari jeratan pihak berwajib. Sementara Leo dipulangkan ke negara asalnya di Jerman dan diproses hukum di negara asalnya. Aku mengerti sampai sini, ucap Sinta. Randy memang tidak tahu kalau setelah kejadian itu Raska justru yang mengambil alih pekerjaan Leo. Sehingga kami kembali bertemu dan kini kami saling berbisnis di bawah tanah. Dan Adia juga sangat bodoh, karena perbuatannya itu akhirnya Randy meminta seseorang untuk menjaga istrinya. Sekarang kita malah harus berperang kembali bersama Raska. Lalu apa rencana Anda setelah ini? Tanya Arman serius. Sinta tersenyum sinis dan berkata, ini seru, kita sama-sama memegang kartu Raska. Artinya kita bisa permainkan dia juga. Sementara itu di lain tempat, Ambar mengizinkan Raska untuk mengajak Nela berjalan-jalan ke sebuah tempat untuk berbincang santai juga menikmati udara segar di hari yang lumayan cerah itu. Raska mengajak Nela ke sebuah wisata pantai, menikmati deburan ombak dan birunya air laut dari arah mereka berdiri saat ini, di atas tebing yang ditumbuhi rerumputan hijau yang terbentang luas. Kenapa aku merasa takut ya, Ras? Apa aku tolak aja tawaran Bu Sinta? Keluh Nela, yang dalam hatinya merasakan keresahan. Apa yang membuat kamu merasa takut? Tanya Raska, mencoba untuk meyakinkan perasaan gadis itu yang tengah bimbang. Entahlah, gak tahu dari mana dan karena apa perasaan aku ini benar-benar gak yakin sama Bu Sinta, kata Nela. Kemudian ia melanjutkan, kamu udah kenal dia dengan baik bukan? Menurut kamu, Bu Sinta itu seperti apa? Raska menarik napas dalam dan berkata, aku gak mengenal dia secara detail, karena aku hanyalah rekan bisnis yang tidak terlalu dekat sama dia. Tapi, kalau kamu merasa tidak yakin, lebih baik kamu tolak saja. Lagi pula, sedikit mencurigakan juga. Tiba-tiba dia begitu tertarik dan tampak sedikit memaksa meminta kamu untuk bekerja dengannya. Itulah, aku merasa terintimidasi, lebih tepatnya merasa sangat dipaksa. Padahal tadi malam jelas kami sudah membuat kesepakatan untuk memikirkan matang-matang tawaran dia itu, ucap Nela. Pesanku satu Nela, Raska menatap serius gadis itu. Kalau ada satu hal yang membuat kamu tidak yakin untuk menjalankannya, lebih baik tinggalkan dan lupakan. Pasti rasa takut yang ada dalam hatimu itu sebuah pertanda dari Tuhan. Kalau hal itu memang tidak baik untuk kamu pilih. Pernyataan Raska berhasil mendongkrak keyakinan gadis itu. Pikiran dan hatinya menjadi terbuka. Gadis itu pun termenung. Perkataan Raska memang benar. Bahkan ia pun teringat akan sebuah ibadah yang dilakukan manakala hati merasa begitu bimbang memutuskan suatu hal. Kamu benar. Aku sampai lupa kenapa aku gak melaksanakan sholat istikharah untuk mencari jawaban, ucap Nela yang saat ini tampak lebih lega. Nah, itu tahu harus berbuat apa. Pokoknya, bagaimanapun kamu harus tetap yakin dan semangat. Ikuti apa kata hati, ujar Raska, membuat keduanya tersenyum lega. Terima kasih. Kamu sudah menunjukkan jalan buat aku. Dan kamu selalu ada untukku, kata Nela yang tampak tenang dan nyaman. Aku akan selalu ada, seperti yang diamanahkan oleh sahabatku untuk selalu menjagamu. Balas Raska, membuat wajah keduanya menjadi bersemu saat ini. Like a bodyguard, kekeh Nela.
Ya, of course. Mereka tergelak. Tampaknya keduanya semakin akrab dan merasa nyaman jika bersama. Kemudian mereka kembali berbincang-bincang, bersenda gurau, membahas banyak hal setelah Nella merasa lebih baik dan tidak perlu bingung memilih jalan hidupnya. Kehadiran Raska dalam hidup gadis itu tampaknya kembali memberikan secercah kebahagiaan yang sempat terkubur setelah kematian suaminya. Begitu juga sebaliknya, di tengah-tengah luka yang digoreskan kekasihnya pada pria itu, ada sebuah amunisi semangat yang cukup mengobati hatinya ketika bersama gadis itu. Ada perasaan yang mungkin mulai tumbuh, tapi sulit untuk diartikan keduanya. Oh iya, soal kamu dan Miranda gimana, Ras? Kapan kalian akan meresmikan hubungan? Tanya Nella, membuat senyum manis di wajah pria itu memudar. Enggak gimana-gimana. Raska tersenyum dan kembali melanjutkan. Apa kalau aku menikah dengannya, kamu masih mau berkenan jika aku akan terus menjagamu? Maksudku masih berkenan bersahabat denganku? Nella menarik napas dan berkata, aku rasa enggak. Ketika sudah menikah, maka cinta dan kasih sayangmu harusnya hanya tercurahkan untuk istrimu saja, sepenuhnya. Kenapa begitu? Apa tidak boleh aku memiliki sahabat wanita setelah menikah? Tanya Raska yang terus mencari jawaban memuaskan dari gadis itu. Tidak ada perempuan yang sanggup melihat suaminya dekat dengan perempuan lain, Raska. Apapun itu statusnya, rasa cemburu akan tetap ada, yang malah akan menimbulkan kesalahpahaman. Balas Nella, membuat Raska terdiam dan mengangguk pelan. Lalu, bagaimana dengan amanah mendiang suamimu pada kita? Tanya Raska dengan sorot wajah yang datar, membuat Nella menatapnya dengan dalam. Sebuah pertanyaan yang begitu saja terucap dari bibirnya. Setelah sebelumnya ia terus berusaha untuk mengubur sementara perbincangan itu dari Nella.